Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu ada di dalam suatu rapat organisasi yang seharusnya membahas sebuah solusi, tetapi malah berubah menjadi ajang adu ego? Satu orang terus memotong pembicaraan, ngerasa idenya itu paling benar. Dia juga menolak mendengar pendapat anggota yang lainnya. Ini tuh bukan cerita yang langka gitu. Di banyak organisasi, konflik semacam ini itu terjadi setiap hari. Pertanyaannya bukan kenapa konflik itu bisa ada, tetapi gimana sih cara kita menyikapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46 yang intinya itu melarang kita berbantah-bantahan sehingga membuat kita gentar dan kehilangan kekuatan bersama. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas materi bab 9 yaitu konflik dalam organisasi. Lengkap dengan studi kasus nyata yang mungkin pernah kita semua alami sendiri gitu. Dan bagaimana solusinya menurut perspektif syariah. Yang pertama, kita perlu menerima satu kenyataan. Konflik dalam sebuah organisasi itu adalah keniscayaan, bukan aib. Ia muncul karena adanya perbedaan latar belakang, perbedaan persepsi, perbedaan gaya komunikasi, sampai kepentingan dan emosi masing-masing individu. Sumbernya pun itu bisa beragam. Bisa dari sisi personal seperti ego, relasional seperti adanya miskomunikasi, struktural seperti adanya tugas yang tidak jelas, perbedaan nilai dan prioritas, sampai budaya organisasi yang kasar dan tertutup. Yang menentukan bukan ada tidaknya konflik, tapi ke arah mana konflik itu berakhir, menjadi produktif atau menjadi destruktif. 4 hal yang membedakan konflik produktif dan destruktif itu ada niat, cara, dampak, dan sikap terhadap pihak lain. Konflik produktif diniatkan untuk kebaikan bersama, disampaikan dengan adil dan santun, berdampak memperbaiki dan menghargai pihak lain. Konflik destruktif itu sebaliknya, diniatkan untuk menang sendiri, disampaikan dengan kasar atau manipulatif, berdampak merusak, dan merendahkan orang lain. Syariah memberi panduan jelas dalam mengelola perbedaan ini. Larangan berselisih hingga melemahkan, perintah untuk melakukan islah, kewajiban tabayun sebelum bersikap, larangan berprasangka buruk dan gibah, serta perintah berkata baik dan adil. Adabnya pun jelas, cari kebenaran, bukan kemenangan. Hormati martabat lawan bicara, berbicara berdasarkan ilmu, bukan mengeneralisasi, tidak memotong konteks, dan yang tak kalah penting yaitu tawadu, husnuzon, serta sikap mengakui kekeliruan diri sendiri. Sekarang, mari kita lihat contoh kasus yang sering terjadi di lapangan. Di sebuah organisasi kemahasiswaan, ada seorang koordinator divisi, sebut saja namanya Rehan. Dia dikenal cerdas dan berpengalaman, tapi ada satu kebiasaannya yang perlahan merusak tim. Setiap rapat, ia selalu ingin pendapatannya yang diambil karena merasa dirinya paling paham dan paling benar. Pola ini terjadi berulang kali. Rehan memotong pembicaraan orang lain, meremehkan usulan anggota lain, dan menganggap yang tidak sependapat dengannya sebagai kurang paham. Dampaknya mulai terasa. Anggota lain merasa tidak dihargai, sebagian mulai diam saat rapat, enggan menyampaikan ide karena takut dipotong atau disalahkan. Komunikasi tim jadi kaku, kepercayaan menurun, dan beberapa anggota bahkan mulai membicarakan Rehan di belakang, yang justru memperkeruh keadaan. Perhatikan, ini bukan lagi sekedar ikhtilaf yang sehat. Ego dan cara Rehan menyampaikan pendapat telah mengubah perbedaan menjadi konflik yang mengarah ke destruktif. Bahkan berpotensi menjadi tafaruk bila dibiarkan. Lalu bagaimana sih syariah mengajarkan kita menyelesaikan kasus seperti ini? Jawabannya ada pada konsep islah, yaitu bukan sekadar mendamaikan saat, tetapi juga memperbaiki hubungan, keadaan, dan sistem secara menyeluruh. Ada 5 langkah yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, tabayun. Ketua organisasi itu tidak boleh langsung menilai Rehan secara sepihak. Ia perlu klarifikasi, yaitu mendengar langsung dari Rehan dan juga teman-teman yang lain untuk memastikan duduk masalah yang sebenarnya. Lalu solusi yang kedua, yaitu tahkim atau mediasi. Libatkan pihak yang netral dan dapat dipercaya kedua belah pihak. Misalnya pembina organisasi, yaitu untuk memfasilitasi dialog terbuka. Di sesi ini, semua pihak bisa diberi ruang bicara yang setara. Lalu yang ketiga yaitu muhasabah. Nah, ini bagian terpenting. Rehan diajak introspeksi. Apakah caranya menyampaikan pendapat selama ini sudah mencerminkan adab, ilmiah, dan moral? Apakah ia mencari kebenaran atau justru mencari kemenangan pribadi sendiri?
Di sisi lain, anggota yang memendam kekecewaan juga perlu introspeksi. Apakah diam dan gibah adalah cara yang benar, atau seharusnya disampaikan secara langsung dengan baik? Lalu yang keempat, pemulihan relasi. Setelah muhasabah, dibangunlah permintaan maaf yang tulus dan komitmen saling mendengar. Rehan belajar memberi ruang bagi pendapat lain. Anggota lain juga didorong untuk kembali aktif menyuarakan ide tanpa rasa takut. Yang kelima, perbaikan sistem. Agar kasus-kasus seperti itu tidak terulang lagi, organisasi bisa membuat mekanisme rapat yang lebih adil gitu. Misalnya aturan giliran bicara, notulensi yang terbuka, ataupun forum evaluasi yang berkala. Perbaikan sistem inilah yang menjaga akar masalah benar-benar selesai, bukan hanya pada gejalanya saja. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Konflik dalam organisasi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Tapi, yang berbahaya bukan konflik itu sendiri, melainkan ego dan minimnya adab dalam menghadapinya. Kasus Rehan mengajarkan kita suatu hal penting. Merasa paling benar tanpa mau mendengar, justru berpotensi merusak kepercayaan, kekompakan, dan misi bersama. Sebaliknya, dengan tabayun, mediasi, muhasabah, pemulihan relasi, dan perbaikan sistem, konflik bisa diarahkan menjadi islah, jalan menuju kemaslahatan bersama. Jadi, lain kali kamu merasa yakin pendapatmu paling benar dalam sebuah diskusi, coba tanya pada diri sendiri, apakah kamu sedang mencari kebenaran atau sedang ingin menang? Semoga video ini bermanfaat. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.